Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KW Channel. Sesuai judul di video, saya di sini akan menyambung video tentang solusi untuk relasi rekursif. Yang di sini jenis rekursifnya yaitu pada bagian relasi rekursif yang homogen dengan koefisien yang konstan. Baiklah, untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan metode akar karakteristik. Sebenarnya ada satu lagi metode yaitu dengan fungsi pembangkit, tapi tentu saja kita harus memiliki basic dulu untuk bagian fungsi pembangkitnya. Insya Allah nanti akan saya bikinkan videonya di lain waktu. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini. Baiklah, sebelum kita masuk untuk membahas soal, kita telah dulu gimana sih langkah-langkah dalam menyelesaikan solusi umum untuk relasi rekursif ini. Kita lihat kembali bentuk umum untuk relasi rekursif linear homogen dengan koefisien yang konstan atau konstanta, di mana AN tambah C1 kali AN kurang 1 tambah C2 kali AN kurang 2 tambah sampai dengan tambah CK kali AN kurang K sama dengan 0. Nah, ciri-cirinya untuk linear homogen adalah sama dengan 0. Kemudian CK-nya tentu saja tidak boleh sama dengan 0. Kemudian dengan K kondisi awal dan CI koefisien yang konstanta untuk setiap I dari 1 sampai K. Nah, di sini kita menggunakan akibat dari teorema superposisi. Pertama kita lihat dulu apa itu teorema 1 untuk bagian superposisi ini. Di sini dikatakan ada 3 persamaan. Yang pertama, jika G1 N solusi dari AN tambah C1, AN kurang 1 tambah C2, AN kurang 2 tambah seterusnya itu sama dengan F1N. Jadi G1 ini solusi untuk fungsi F1 dalam N, dan G2 adalah solusi dari fungsi F2 dalam N. Maka C1G1 tambah C2G2 adalah solusi dari penjumlahan kedua fungsi tersebut. Jadi ini sebenarnya penjumlahan dua buah kesamaan, dan solusi dari penjumlahan kesamaan tersebut adalah penjumlahan dari solusi tersebut dengan pengali sebuah bilangan konstan tentunya. Kemudian untuk akibat dari teorema superposisi ini adalah jika G1 dalam N, G2 sampai dengan GT adalah solusi-solusi dari sebuah persamaan di mana AN tambah C1 kali AN kurang 1 tambah C2 kali AN kurang 2 tambah sampai dengan ditambah CK kali AN kurang K itu sama dengan 0, maka C1 G1 tambah C2 G2 tambah sampai dengan CK GT itu juga dia solusi untuk persamaan dari yang di atas. Jadi maksudnya di sini sebuah kombinasi linear atau penjumlahan dua buah solusi juga menghasilkan solusi yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk singkatnya dalam penyelesaian solusi umum untuk RR linear homogen ini, di sini saya sudah ringkaskan langkah-langkah penyelesaiannya dengan menggunakan akar karakteristik. Yang pertama, kita harus menentukan persamaan polinomnya dulu dalam bentuk X pangkat N. Nanti kan kita memiliki AN, kemudian AN kurang 1. Nah, itu kita misalkan dia ke dalam bentuk X pangkat N. Jadi AN-nya X pangkat N, kemudian AN kurang 1-nya ke dalam bentuk X pangkat N kurang 1, X pangkat N kurang 2, dan seterusnya. Kemudian langkah kedua adalah tentukan jenis akar polinom. Nah, sebelum kita menentukan jenis akar polinom ini, kita harus menyederhanakan dulu bentuk dari polinom kita yang di atas tadi. Kan tadi bentuknya X pangkat N kurang 2. Nah, cara menentukan akarnya tentu saja dengan cara memfaktorkan salah satunya ya. Nah, kalau dia berbentuk X pangkat N kurang 2 dan seterusnya mungkin kita agak kesulitan. Makanya kita harus membagi dulu polinom kita itu dengan
variabel dengan pangkat terendah. Nanti lengkapnya tentu saja pada contoh. Kemudian untuk solusi umum AN dalam permisalan koefisien konstanta, di sini akan ada dua bentuk, yaitu berulang atau tidak ya. Pada langkah yang kedua itu ada berulang atau tidak. Jadi masing-masingnya itu memiliki bentuk solusi umum masing-masing ya. Pertama untuk akar yang tidak berulang, kita misalkan solusinya itu ke dalam AN sama dengan C1 kali X1 pangkat N tambah C2 kali X2 pangkat N dan seterusnya. Jadi tergantung nanti akar-akar kita ada berapa. Biasanya kan kita menamai faktor-faktornya itu, kemudian akarnya X1, X2 dan seterusnya. Kemudian untuk akar yang berulang, bentuk solusi umumnya adalah AN sama dengan C1 kali X1 pangkat N tambah C2 kali N kali X1 pangkat N tambah C3 kali N kuadrat kali X1 pangkat N tambah dan seterusnya. Oke, di sini bedanya di mana? Untuk yang tidak berulang, pasti akar-akarnya berbeda, X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, untuk akar yang berulang, kita misalkan dengan satu nama aja, misalkan di sini X1. Misalkan yang berulangnya itu cuman X1 sama dengan X2. Kita persamaannya adalah persamaan linear dengan pangkat tertinggi 2. Artinya nanti kita akan memiliki dua akar ya. X1 sama dengan X2 sama dengan 3 misalnya. Sehingga nilai X1 kita sama dong dengan X2. Nah, kita di sini dilambangkan dengan X1. Kemudian bedanya dengan AN yang tidak berulang, untuk faktor yang kedua, karena dia berbeda, maka tidak ada perkalian N setelahnya. Untuk C2-nya di sini tidak ada N. Nah, kalau untuk yang sama pada faktor yang keduanya ada N. Kalau misalkan akarnya itu yang samanya 3, berarti untuk penjumlahan suku ketiganya itu N kuadrat, N pangkat 3, N pangkat 4, N 5 dan seterusnya. Baik, setelah kita mendapatkan bentuk umum ini, selalu ada permisalan koefisien konstanta kita, yaitu C1, C2 dan seterusnya. Maka nilai ini langkah selanjutnya harus kita cari dengan menggunakan kondisi awal ya, maksudnya ini kondisi awal yang sudah ditentukan. Nanti kita bisa menyelesaikan dengan seperti sistem persamaan linear ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai C1, kita substitusikan kembali nilai koefisiennya itu ke bentuk solusi umum kita. Apakah itu nanti bentuk yang di atas ataupun yang di bawah atau campuran keduanya, karena bisa saja nanti bentuk akar kita itu 3 misalnya kan, ada 2 yang sama, ada 1 yang berbeda. Nah, seperti apa nanti akan kita lihat. Langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengecekan kembali bentuk umum apakah solusi ini benar, tidak bergantung pada nilai sebelumnya atau suku-suku sebelumnya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal ya. Karena di sini sudah dibunyikan selesaikanlah relasi rekursif berikut dengan metode akar karakteristik, otomatis di sini untuk rekursifnya juga sudah disesuaikan ya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk yang homogen. Kita ingat lagi bentuk yang homogen itu adalah fungsinya bernilai 0. Jadi kalau kita jadikan ini semua persamaannya ke kiri, dia akan sama dengan 0 karena tidak ada konstantanya di sini. Kemudian untuk koefisiennya kita lihat untuk variabel AN kurang 1 koefisiennya adalah 7, dan untuk AN kurang 2 koefisiennya adalah min 12, jadi konstan atau berbentuk angka konstanta gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut pada penyelesaiannya. Pada metode akar karakteristik ini ada beberapa langkah, setidaknya ada 5 langkah yang kemarin sudah saya jelaskan. Untuk langkah pertama ya, di sini untuk langkah pertamanya kita harus memisalkan AN-nya dalam bentuk XN. AN ke X pangkat N. Nah, caranya gimana? Pertama kita susun dulu persamaannya menjadi AN kurang 7 AN kurang 1 ditambah 12 AN kurang 2 sama dengan 0.
Kemudian kita misalkan AN-nya ke bentuk X pangkat N. Jadi di sini X pangkat N dikurang 7 kali X pangkat N kurang 1 ditambah 12 pangkat kali X pangkat N kurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan kita nanti memfaktorkan, di sini kita harus membagi persamaan ini dengan pangkat yang paling rendah, yaitu N kurang 2. Ya, kita bagi dengan X pangkat N kurang 2. Sehingga di sini menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, langkah kedua adalah setelah kita menentukan kesamaan karakteristiknya atau persamaan karakteristiknya, sekarang kita menentukan akar-akar dengan cara memfaktorkan. Nah, dikalikan dia 12, dijumlahkan dia 7. 4 dan 3. Di sini supaya dikalikan positif sama-sama negatif. Artinya di sini untuk nilai X1 kita adalah 4 dan nilai X2 kita adalah 3. Sehingga jenis dari akar kita ini adalah semua akar berbeda. Nah, jenis ini yang akan menentukan rumus mana yang akan kita pakai. Sehingga rumus untuk solusi umum RR-nya, teman-teman ingat lagi, untuk semua akar berbeda rumusnya adalah AN sama dengan C1X1 pangkat N ditambah C2X2 pangkat N ditambah seterusnya. Sehingga karena di sini kita hanya memiliki 2 akar, maka X1 X kita hanya sampai 2. Kita substitusikan nilai X sehingga bentuk umumnya C1 kali 4 pangkat N ditambah C2 kali 3 pangkat N. Kemudian langkah selanjutnya adalah, nah, kita harus mencari nilai C1 dan C2. Nah, langkah untuk menentukan nilai C1 dan C2 ini, kita membutuhkan nanti 2 buah persamaan pula. Ya, kita di sini memiliki 2 buah variabel yang mewakili nilai konstan, nilai koefisien dari 4 pangkat N dan 3 pangkat N. Nah, cara mencarinya kita membutuhkan kondisi awal. Kondisi awal kita ada 2 di sini, ya. Untuk yang pertama, kondisi awal A0 sama dengan 0. Sehingga nilai N kita ganti dengan 0. Maka persamaannya menjadi C1 kali 4 pangkat 0 tambah C2 kali 3 pangkat 0 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita selesaikan di sini kalau bisa disederhanakan ya. 4 pangkat 0 itu kan nilainya 1. Jadi C1 tambah C2 sama dengan 0. Kemudian untuk kondisi yang kedua, A1 sama dengan min 1. Jadi kita substitusikan N-nya 1. C1 kali 4 pangkat 1 tambah C2 kali 3 pangkat 1 sama dengan min 1. Artinya kalau disederhanakan menjadi 4C1 tambah 3C2 sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi supaya kita mendapatkan nilai dari C1 dan C2. Kita lakukan eliminasi. C1 ditambah C2 sama dengan 0. Kemudian 4C1 ditambah 3C2 sama dengan min 1. Ini kita kali 4, ini kita kali 1. Sehingga 4C1 ditambah 4C2 sama dengan 0. Dan 4C1 ditambah 3C2 sama dengan min 1. Ini karena mau menghabiskan C1, langsung kita kurang, bersisa C2.
0 kurang min 1, dapatlah C2-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang di atas boleh, yang di bawah boleh. Kita kita cari yang gampang aja. C1 tambah C2 sama dengan 0. Nilai C2 kita udah ada 1, berarti C1 kita itu min 1. Nah, langkah kelima, ini karena C1 dan C2 udah didapatkan, C1 min 1, C2-nya 1, kita substitusikan nilai C ini ke bentuk umum. Ya. Tadi AN sama dengan C1 kali 4 pangkat N ditambah C2 dikali 3 pangkat N. Karena nilai C1 kita sudah dapatkan, kita ganti min 1 kali 4 pangkat N ditambah 3 pangkat N. Nah, ini boleh kita tuliskan 3 pangkat N dikurang 4 pangkat N. Nah, jadi inilah bentuk solusi umum dari persamaan relasi rekursif yang ini, yang di atas tadi. Oke, sesuai dengan pengertian yang di awal bahwa solusi umum ini tidak bergantung kepada kondisi awal. Jadi berapapun nilai N-nya nanti kita akan dapatkan tanpa menggunakan kondisi awal atau suku-suku sebelumnya. Jadi dia tidak bergantung kepada suku-suku sebelumnya. Hal penting selanjutnya adalah kita harus melakukan pengecekan terhadap solusi kita. Oke, kita next ya. Nah, ini dia. Kita harus memeriksa solusi. Jadi ini bisa dilakukan di buram setelah pengerjaan, sehingga kita lakukan di sini untuk A2 dulu ya. Untuk A2 di sini rumusnya 7 kali AN kurang 1, artinya N sebelum N2. Jadi 7 A1 dikurang 12 A0. A1 kita min 1, jadi min 7, dan A0 kita 0, min 7. Kemudian A3, 7 A2 dikurang 12 A1. A2 tadi min 7, berarti min 4, 9, dikurang dengan A1 kita adalah min 1. Jadi di sini ditambah 12. Nilainya adalah 37 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, artinya di sini barisan kita, barisan rekursif 0, min 1, min 7, 37 dan seterusnya. Nah, ini barisannya ketika kita menggunakan kondisi awal. Sekarang kita bandingkan dengan kita menggunakan solusi umum mulai dari A0. Artinya 3 pangkat 0 kurang 4 pangkat 0 yaitu 0. Kemudian A1. 3 pangkat 1 kurang 4 pangkat 1 min 1. Kemudian A2. 3 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2 dapat 9 dikurang 16, dapatlah min 7. Kemudian A3. 3 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 3 sama dengan 27 dikurang 64 min 37. Sini min ya. Sorry. Jadi, barisannya di sini ini dan seterusnya. Sehingga barisan rekursif kita kalau kita susun 0, min 1, min 7, min 37 dan seterusnya. Oke, sama ya. Nah, kalau sama berarti ini benar adalah solusi umum. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua, bagaimana bentuk kalau relasi akar-akarnya nanti sama, ada yang sama. Oke, selanjutnya
Dengan langkah yang sama untuk penyelesaian, tentu saja pertama kita harus periksa dulu apakah ini adalah homogen, ya. Jadi sembari melakukan langkah yang pertama, yaitu misalkan ke dalam X pangkat N, AN kurang 9 AN kurang 1 ditambah 15 AN kurang 2 dikurang 7 AN kurang 3 sama dengan 0. Ya, tidak ada konstanta di sini, berarti persamaan rekursif kita sama dengan 0. Artinya nilai fungsinya sama dengan 0, dan itu merupakan ciri dari rekursif yang homogen. Nah, selanjutnya untuk koefisien dari variabelnya apakah konstan? Kelihatan di sini min 9 plus 15 min 7 dan 1 untuk AN. Konstan ya. Nah, sekarang kita misalkan dia ke dalam bentuk X pangkat N, mulai dari AN, kemudian AN kurang 1, kemudian AN kurang 2, dan AN kurang 3. Nah, ini kita bagi dengan pangkat terendah, ya, yaitu pangkat X N kurang 3. Sehingga di sini menjadi X pangkat 3 kurang 9X kuadrat ditambah 15X dikurang 7 sama dengan 0. Sip. Kemudian apa langkah selanjutnya? Kita lakukan pemfaktoran. Supaya memudahkan kita dalam memfaktorkan, kita menggunakan Horner ya. Di sini kita tulis koefisiennya masing-masing. 1 min 9, 15 min 7. Oke. Di sini kita menggunakan kita pengalinya di sini 1. Jadi nanti kita menggunakan yang di ujung ya teman-teman, cara memilih angkanya, faktor dari min 7 apa aja. Atau bisa dengan meraba-raba terlebih dahulu, mencobakan di ibu RAM mana yang membuat sisanya nanti akan 0. Nah, ini kita turunkan 1, kemudian kita kali, letak di sini, kemudian kita jumlahkan min 8, kalikan lagi dengan 1, min 8, belakang di sini hasilnya 7, kalikan dengan 1, dapat 7 dan 0. Berarti benar ini adalah salah satu faktor. Langkah berikutnya adalah ini boleh dilanjutkan dengan Horner atau kembali ke bentuk kesamaannya, persamaan kuadratnya di sini. Berarti kita misalkan X pangkat ini X pangkat 1, X pangkat 2 kurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Oke, di sini kita faktorkan, dikalikan dia 7, dijumlahkan dia 8, otomatis nilainya adalah 7 dan 1, supaya pengalinya adalah positif, jadi ini negatif, sehingga di sini X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 1. Nah, di sini 3 ya teman-teman. Untuk X3-nya tadi ini. X3-nya adalah 1. Oke, saya betulkan dulu bentuknya. Di sini X1 sama dengan 7, X2 sama dengan X3 sama dengan 1. Nah, di sini artinya kita ada akar yang berulang. Ini udah langkah yang kedua ya teman-teman. Ini udah langkah yang kedua untuk menentukan faktornya. Nah, langkah yang ketiganya adalah kita menentukan rumus solusi umum ya. Rumus solusi umum. Kalaulah di sini ada akar yang berulang, bentuk solusi umum kita seperti apa? AN sama dengan C1 X1 pangkat N ditambah C2 X2 pangkat N tambah C3 kali N kali X2 pangkat N.
Nah, kenapa di sini ada N? Kalau dia berulang, otomatis X-nya ini kan sama. Di sini saya misalkan dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 1. Nah, karena dia sama-sama menggunakan nilai X yang sama, artinya akarnya yang berulang. Dan di sini pembedanya dia memiliki pengali dari variabelnya, N. Baiklah, kita substitusikan nilai X, sehingga solusi umumnya C1, X1 kita tadi 7 pangkat N, ditambah C2, X2 kita 1 pangkat N, ditambah C3 kali N kali 1 pangkat N. Kemudian langkah selanjutnya, atau ini langkah yang keempat, kita menentukan nilai C. Langkah yang keempat, menghitung nilai C1, C2, C3. Oke, artinya di sini kita harus memiliki 3 buah persamaan. Oke, kita pakai kondisi awal. Di sini sudah disediakan 3. Kalau misalnya belum disediakan 3, kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan rekursif yang sudah ada. Lanjut, pertama adalah ketika A0 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita substitusikan ke sini, kita ganti nilai N kita dengan 0, ya, C1 kali 7 pangkat 0 tambah C2 kali 1 pangkat 0 tambah C3 kali 0 kali 1 pangkat 0 sama dengan 0. Sehingga yang nilai di sini setelah disederhanakan, C1 tambah C2 sama dengan 0, karena C3-nya dikalikan 0 hasilnya akan 0. Kemudian untuk N sama dengan 1, yaitu A1, nilainya 1. C1 kali 7 pangkat 1 tambah C2 kali 1 pangkat 1 tambah C3 kali 1 kali 1 pangkat 1. Nah, di sini 7C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 0. Di sini kita langsung lakukan ini ya teman-teman, permisalan, sehingga nilai C1 nya itu akan sama dengan min C2. Nah, jadi di sini kita langsung bisa lakukan substitusi nih, karena C1 sama dengan min C2, yang akan kita ganti nilainya boleh C1 ke min C2, sehingga di sini akan menjadi min 7C2 ditambah C2 tambah C3 sama dengan 0. Sisanya min 6C2 tambah C3 sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya untuk A berapa lagi? A2. A2 sama dengan 2. C1 kali 7 pangkat 2 ditambah C2 kali 1 pangkat 2 ditambah C3 kali 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 0. Ini 49C1 ditambah C2 ditambah 2C3 sama dengan 0. Lakukan lagi substitusi C1 menjadi min 49C1 ditambah C2 ya. C2 tambah C2 tambah 2C3 sama dengan 0. Ini bersisa min 48C2 ditambah 2C3 sama dengan 0. Kita ambil dua kesamaan ini, kita lakukan eliminasi. Min 6C2 tambah C3 sama dengan 0. Min 48C2 tambah 2C3 sama dengan 0. Kita mau menghabiskan C3 aja lah ya. Jadi ini kita kali 2. Ini kali 1. Min 12C2 ditambah 2C3 sama dengan 0. Min 48C2 ditambah 2C3 sama dengan 0.
Ini dari tadi salah ya. Ini 1 dong. 1 1 1 1. Ini 2 2 2 2. Ini 1, ini 2. Sehingga di sini 2. Ini juga 2. Oke, kita lakukan pengurangan supaya C3 tereliminasi. Nah, di sini 0, artinya C2 kita akan bernilai 0. Kemudian kita lakukan substitusi kepada yang mana ya? Ini karena C2-nya 0, otomatis C1 juga 0. Nah, selanjutnya adalah C3. Kita pakai yang ini aja. Ya, min 6 C2 ditambah C3 sama dengan 1. C2 kita 0, sehingga nilai C3 kita 1. Nah, maka solusi kita, nah ini masuk pada langkah yang kelima ya. Solusi yang ini tadi, oke, C1 AN sama dengan C1 0. Ya udah nggak usah ditulis ya. C2 0. Ya nggak usah ditulis. C3 1. Kita ganti C3 dengan 1 sehingga nilainya yang tinggal adalah N kali 1 pangkat N. Ini dia. Nah, berikutnya adalah kita lakukan pengecekan pada solusi. Kita next. Ini dia. Yang pertama, untuk nilai A3 kita sambung ya. Nilai A3 di sini 9A2 dikurang 15A1 ditambah 7A0 sama dengan A2 kita 2. Jadi di sini 18. A1 kita 1. Jadi di sini tetap 15. Ditambah 0 lewat ya. Ini sama dengan ini sama dengan 3. Kemudian A4 9 A3 dikurang 15 A2 ditambah 7 A1. Karena A3 kita adalah 3, jadi 9 kali 3 itu 27 kurang dengan 15 dikali 2 30 ditambah dengan 7 kali 1 7. Nah, ini dapat 4. Kemudian kalau kita susun barisannya dari 0, 1, 2, 3, 4. Ternyata ya barisan bilangan cacah. Nah, untuk solusi umum kita mulai dari A0. Tentu saja nilai di sini 0, kemudian A1, 1 kali 1 1, A2 2. Sebenarnya ini bisa kita sederhanakan menjadi N. Nah, karena 1 pangkat N dipangkatkan berapapun nanti nilainya juga akan tetap 1 ya teman-teman, dan seterusnya. Jadi di sini barisannya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ternyata adalah barisan bilangan cacah. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini kita misalkan AN-nya adalah barisan yang memenuhi relasi rekursif berikut. Jadi ini ada relasi rekursifnya AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2, kemudian dengan kondisi awalnya A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Periksa apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekurensi tersebut. Nah, jadi di sini kita disuruh membuktikan apakah solusi yang sudah ada ini benar untuk yang di atas.
Sebenarnya dengan cara manual, dengan memeriksa solusi sebelumnya yang sudah saya contohkan setelah kita pengerjaan menentukan solusi, itu juga bisa. Namun secara sistematisnya di sini cara menentukan apakah solusi ini, apakah fungsi ini adalah solusi. Jadi kita misalkan Fn solusi dari AN gitu ya. Jadi kita akan mensubstitusikan nanti persamaan. Jadi caranya itu kita harus mensubstitusikan solusi ini ke persamaan rekurensi yang ada. Kalau dia sama, artinya itu adalah solusinya. Nah, awalnya kan kita misalkan Fn kita solusi dari AN. Jadi Fn kita ini tuh yang solusinya tadi tuh adalah 3N. Nah, AN kita yang rekurensi tadi nilainya persamaannya 2N kurang 1 kurang AN kurang 2. Nah, sekarang kita substitusikan nih Fn-nya. Jadi nilainya adalah kita substitusikan ke rekurensinya di sini 2 kali 3, N-nya kita ganti dengan N kurang 1 dikurang 3 kali N kurang 2. Jadi di sini kan 2 kali N kurang 1. Nah, tadi fungsi kita kan dalam bentuk 3N. Nah, ganti N-nya itu sekarang dalam bentuk N kurang 1. Kita harus samakan gitu ya. Nah, ini kan dikurang dengan AN kurang 2. Tadi fungsi kita 3N, kita ganti N-nya dengan N kurang 2. Kita lanjutkan di sini. Nanti kita harus mendapatkan hasil 3N. Kalau dia 3N, benar, ini adalah solusi. Kalau tidak, berarti ya bukan solusi gitu ya. Ini kita lanjutkan dulu pengaliannya. 2 kali, ini kurungnya bisa satu lagi. Oke. 2 kali 3N kurang 3 dikurang 3N ditambah 6. Ini 6N kurang 6 kurang 3N tambah 6. Ini 0, 3N. Sip. Jadi AN sama dengan 3N adalah solusi dari relasi rekurensi tersebut. Sip. Oke teman-teman, saya punya soal setelah ini pada slide-nya, dan silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat. Jika ada saya kesalahan ataupun teman-teman yang ragu dalam pengerjaannya, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.